Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, kita berjumpa kembali bersama Nagato Channel. Hari ini saya akan sedikit berbagi informasi yang sangat bermanfaat sekali buat kawan-kawan para peternak di rumah. Kawan-kawanku semua, jangan lupa tonton videonya sampai dengan selesai biar tidak gagal paham. Oke kawan-kawan, langsung aja kita membahas. Kawan-kawanku semua, apabila kita mempunyai indukan yang habis melahirkan, tentunya kita akan memikirkan kapan indukan itu akan minta kawin. Biasanya seperti itu. Nah kawan-kawan semua, ini ada domba yang di depan saya ini sengaja dimandikan karena domba ini udah melahirkan. Kalau kita menghitung hari, ini lebih dari 40 harian. Nah buat teman-teman dan kawan-kawan para peternak di rumah, karena waktu yang tepat itu adalah setelah 40 hari melahirkan baru kita mandikan dan nanti kita cukur bulu dombanya, supaya domba itu cepat birahi atau cepat minta kawin. Biasanya itu kawan-kawan, domba itu enggak kita kawinkan. Biasanya kalau misalkan udah pas hari H minta kawin, dia itu nanti ciri-cirinya ekornya juga akan gerak-gerak. Itu ciri-ciri domba minta kawin, seperti itu kawan-kawan. Dan biasanya itu teriak-teriak dombanya, walaupun kita beri makan. Terkadang kalau domba minta kawin itu masih teriak ya, terus dombanya itu ya domba minta kawin ya kadang-kadang menggesek-gesekan di pinggir-pinggir kandang, seperti itu kawan-kawan. Nah apabila domba kita sebelum melahirkan, misalkan contoh domba itu hamil ya, dalam masa-masa hamil, dombanya itu jangan dicukur dulu kawan-kawan, dibiarkan aja sampai nunggu melahirkan. Jadi domba itu kita tunggu, biarkan aja, walaupun domba itu bulunya tebal ataupun gembel. Nanti kalau misalkan domba udah melahirkan dan umurnya udah lebih dari 40 hari, maka kita mandikan dan kita cukur juga. Seperti itu caranya kawan-kawan semua. Nanti kalau dengan cara seperti ini, domba kita pun akan segera birahi. Biasanya seperti itu. Jadi habis dicukur, terus dimandikan, nah terus dijemur. Nah, terus mandikan, jemur, mandikan, jemur. Nah, nanti itu akan cepat minta kawinnya. Caranya seperti itu. Yang penting kita harus telaten. Jadi caranya itu kalau misalkan kita udah mandikan, udah dicukur, udah dijemur, contohnya ya kalau habis dijemur kan kita masukkan lagi ke kandang. Nah itu kita koloni lagi, artinya kita itu dicampur sama pejantannya, seperti itu. Misalkan ada anaknya ya nggak apa-apa, anaknya juga diikutkan sama indukannya biar menyusui. Kalau memang domba pejantannya itu kan enggak galak ya, misalkan kalau misalkan yang galak kan beda lagi caranya. Tapi kalau misalkan kita udah dicampurkan, biarkan aja setiap hari di kandang koloni, supaya domba indukan itu terpancing masa birahinya ataupun terpancing ingin dikawin sama pejantan, seperti itu kawan-kawan. Jadi jangan sampai kita indukan itu udah lahir terus dipisah terus di kandang, enggak dicampur-campur sama domba pejantan. Nanti domba indukan itu pas minta kawin kitanya nggak tahu, iya kan. Nah kalau misalkan kita indukan udah lewat dari 40 hari, nah baru kita campurkan aja sama domba pejantannya, seperti itu. Yang penting intinya kita udah memandikan domba indukan supaya bersih, karena waktu di masa hamil ataupun sehabis melahirkan tentunya kan domba kan kotor, domba indukan itu sehabis melahirkan biasanya kotor domba tuh. Nah makanya kita bersihkan, kita sampo supaya bersih, terus kita
langsung dikoloni di kandang sama pejantan. Caranya seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk mencukur bulu domba itu kalau bisa biar rapi pakai mesin cukur. Mesin cukur itu kan banyak, kalau misalkan kita nggak punya beli aja di toko online, supaya tujuannya itu rambut domba supaya bersih. Kalau pakai gunting biasa itu kan tentunya lama. Nah, makanya pakai alat cukur supaya dombanya rapi, bulunya itu terus bersih. Seperti itu kawan-kawan. Karena sangat penting sekali mencukur bulu domba itu. Yang pertama itu buat kebersihan juga ya untuk domba. Terus kemudian untuk mengurangi kutu-kutu pada tubuh domba juga. Terus kalau domba dicukur itu nanti domba juga akan merasakan tubuhnya itu enteng ataupun ya merasa ringan, terus adem seperti itu kawan-kawan. Nah, makanya dicukur. Biasanya kalau domba Garut itu memang kalau habis melahirkan memang rata-rata harus dicukur supaya rapi. Karena nanti juga akan cepat tumbuhnya kalau domba Garut seperti itu. Bulunya cepat panjang karena domba Garut itu si rambut cepat suburnya. Begitu kawan-kawan. Nah, buat kawan-kawanku semua, barangkali buat para peternak pemula yang belum paham, cara-caranya seperti tadi. Yang intinya domba itu kalau misalkan habis melahirkan, kita harus mencatat pada tanggal kalender kita. Jadi lahirnya tanggal berapa supaya tahu, kita hitung aja sehabis melahirkan sampai kira-kira 40 hari. Nah, kalau udah 40 hari ataupun lewat berapa hari ataupun misalkan 45 hari, nah sebulan setengah intinya sih. Jadi domba itu harus kita persiapkan untuk dikawinkan sama pejantan. Jadi dombanya itu kita mandikan seperti tadi yang saya jelaskan. Kita mandikan aja terus kita jemur. Untuk penjemuran supaya cepat birahinya itu kalau bisa setiap hari. Misalkan hari pertama mandi, nah kita kan jemur. Besoknya kita jemur lagi misalkan 3 hari atau 4 hari baru kita langsung campurkan ke kandang pejantan. Langsung supaya cepat birahi, cepat minta kawinnya, biar domba itu kawin. Seperti itu ya kawan-kawan pemula. Barangkali ada yang kurang paham, itu akan cepat hamilnya. Itu cara-cara yang biasa saya praktekkan. Caranya seperti itu. Nanti kalau misalkan cara itu praktekkan, domba indukan nanti akan kawin lagi. Nah, setelah domba indukan kawin lagi, dombanya itu kan nanti akan bunting ya. Nah, sambil menyusui anaknya. Anaknya kan masih nyusu tuh. Biarkan aja sampai besar juga. Nanti kalau misalkan udah berhenti menyusuinya sekitar, kalau anaknya itu hampir umur 3 bulanan, nggak apa-apa, dicampurin aja sama indukannya, jangan dipisahin, kasihan, supaya anakannya juga nanti cepet besarnya. Kayak gitu kawan-kawan. Oke, buat kawan-kawanku semua, semoga video ini bisa bermanfaat buat para peternak di rumah. Barangkali ada yang belum paham, silahkan komen aja di video ini, nanti akan saya bantu jawab. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan para peternak di rumah yang udah pada menonton di video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di like dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi dari channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.